Halo, salam budi luhur bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Kevin Wiguna. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Luhur Bayuaji, untuk mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Oke, tugas di sini saya diberikan untuk melakukan review paper yang judulnya The Design of Philosophy of DARPA Internet Protocols yang ditulis oleh David Descartes dari Massachusetts Institute of Technology. Oke, untuk pertama-tama DARPA sendiri adalah Defense Advanced Research Project Agency yang sebelumnya bernama ARPA atau Advanced Research Project Agency adalah salah satu bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berfungsi untuk menciptakan dan mengembangkan bagian inovasi di bidang pertahanan militer dan juga sebagai cikal bakal dari penemuan jaringan internet ternama di dunia atau bisa disebut dengan ARPANET. Oke. Apa sih ARPANET itu sendiri? ARPANET adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan protokol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol IP TCP. Lalu kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet sampai saat ini. Oke, untuk pembahasannya, apa yang saya lakukan untuk review project ini, saya melakukan ringkasan. Lalu untuk pembahasannya, yang pertama itu DARPA dengan tujuan-tujuan dasarnya. Oke, untuk tujuan dasarnya itu adalah untuk mengembangkan teknis yang efektif untuk pemanfaatan jaringan terkoneksi yang ada secara multiplex. Nah, teknik yang dipilih untuk multiplex ini adalah paket switching. Alternatif seperti peralihan sirkuit dapat dipertimbangkan. Namun, aplikasi yang didukung seperti login jarak jauh secara alami dilayani oleh paradigma peralihan paket dan jaringan yang akan diintegrasikan bersama di dalam project ini. Lalu yang kedua, untuk tujuan tingkat kedua dapat diberikan menjadi sekitar 8. Yang pertama adalah komunikasi internet harus terus berlanjut meskipun kehilangan jaringan atau gateway. Yang kedua, internet harus mendukung berbagai jenis layanan komunikasi. Lalu arsitektur internet harus mengakomodasi berbagai jaringan. Yang keempat, arsitektur internet harus mengizinkan dan pengolahan sumber dayanya secara terdistribusi. Yang kelima itu arsitek internet harus hemat biaya. Yang keenam, arsitektur internet harus mengizinkan lampiran host dengan tingkat upaya yang rendah. Dan yang kedelapan adalah sumber daya yang digunakan dalam arsitektur internet harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, next. Bisa untuk mendapatkan ketahanan hidup dalam menghadapi kegagalan. Internet harus menyediakan layanan komunikasi meskipun jaringan dan gateway mengalami kegagalan. Untuk melindungi informasi dari kehilangan, informasi tersebut harus direplikasi. Karena sifat replikasi yang terdistribusi, algoritma untuk memahami replikasi tersebut cukup sulit untuk dibuat. Dan hanya sedikit jaringan dengan informasi status terdistribusi yang memberikan perlindungan terhadap kegagalan. Lalu ada dua keuntungan terpenting dari pembagian nasib untuk replikasi. Yang pertama adalah pembagian nasib melindungi terhadap segala kegagalan, di mana replikasi hanya bisa melindungi terhadap jumlah tertentu. Yang kedua, pembagian nasib
jauh lebih mudah untuk direkayasa daripada untuk direplikasi. Dan yang keempat, jenis-jenis layanan. Tujuan kedua dari arsitektur internet adalah mendukung pada tingkat layanan transportasi berbagai jenis layanan. Berbagai jenis layanan dibedakan berdasarkan persyaratan yang berbeda untuk hal-hal seperti kecepatan, latensi, dan keandalan dari protokol itu sendiri. Yang kelima, di sini ada macam-macam jaringan. Macam-macam jaringan ini untuk dari ARPANET ini terdapat 6. Yang pertama itulah jaringan jarak jauh atau bisa disebut dengan ARPANET itu sendiri dan berbagai jaringan X.25. Yang kedua jaringan area lokal atau Ethernet, ringnet dan yang lain-lain. Dan yang ketiga jaringan satelit siaran seperti DARPA Atlantic Satellite Network beroperasi pada 64 kilobit per detik, dan jaringan satelit pita lebar eksperimental DARPA yang beroperasi di area Amerika Serikat dengan kecepatan 3 megabit per second. Lalu yang keempat ada jaringan radio paket, jaringan radio paket DARPA serta jaringan radio paket eksperimental Inggris dan jaringan yang dikembangkan oleh operator radio amatir. Di sini juga ada jaringan berbagai tautan serial dan berbagai fasilitas ad hoc lainnya. Pembahasan yang keenam, tujuan lainnya untuk dari DARPA ini. 3 tujuan yang di atas itu bisa disimpulkan untuk tujuan yang memiliki dampak paling besar terhadap desain arsitektur pada saat ini. Tujuan-tujuan lainnya diantara lain karena kepentingan lebih rendah, lalu kepentingan kurang efektif dicapai dan atau tidak dirancang sepenuhnya. Terdapat beberapa masalah paling signifikan dengan internet saat ini berkaitan dengan kurangnya alat yang memadai untuk manajemen distribusi, khususnya di bidang routing. Lalu yang ketujuh, arsitektur dan implementasi. Arsitektur berusaha keras untuk tidak membatasi jangkauan layanan yang dapat disediakan oleh internet. Hal ini berarti bahwa untuk memahami layanan yang dapat ditawarkan oleh implementasi tersebut dari internet, kita tidak harus melihat pada arsitekturnya, namun pada rekayasa sebenarnya dari perangkat lunak dalam host dan gateway tertentu, dan pada aspek tertentu. Pembahasan yang ke-8 adalah datagram. Ada beberapa alasan mengapa datagram penting dalam arsitektur ini. Pertama, mereka menghilangkan kebutuhan akan status koneksi dalam node atau mode peralihan perantara, yang berarti bahwa internet dapat disusun kembali setelah kegagalan tanpa mengkhawatirkan status. Yang kedua, datagram menyediakan blok bangunan dasar di mana berbagai jenis layanan dapat diimplementasikan di dalamnya. Yang ke-9 adalah TCP. Ini adalah protokol host-to-host ARPANET asli yang menyediakan kontrol aliran berdasarkan byte dan package. Hal ini tampak terlalu rumit dan perancangan TCP merasa bahwa hanya satu bentuk peraturan saja yang cukup. Di sini juga dan di sini juga sudah saya buatkan kesimpulan atau ringkasan dari sebuah artikel ini. Dalam konteks prioritasnya, arsitektur internet telah sangat berhasil, khususnya dari DARPA. Protokol ini banyak digunakan dalam lingkup komersial dan militer, dan telah melahirkan sejumlah arsitektur serupa. Meskipun datagram telah berfungsi dengan baik dalam menyelesaikan tujuan-tujuan internet yang paling penting, datagram belum berfungsi dengan baik ketika mencoba untuk mengatasi beberapa tujuan yang berada di urutan paling bawah dari daftar prioritas. Sebagian besar datagram adalah bagian dari beberapa rangkaian paket dari sumber tujuan, bukan unit terisolasi di tingkat aplikasi. Namun, gateway tidak dapat secara langsung melihat keadaan urutan ini karena terpaksa menangani setiap paket secara terpisah.
Gateway pun perlu memiliki status aliran untuk mengingat sifat aliran yang melewatinya. Namun, informasi status tidak penting dalam mempertahankan jenis layanan yang diinginkan terkait dengan aliran tersebut. Sebaliknya, jenis layanan tersebut akan diterapkan oleh titik akhir yang secara berkala mengirim pesan untuk memastikan bahwa jenis layanan yang tepat dikaitkan dengan aliran. Dengan cara ini, informasi status yang terkait dengan aliran dapat hilang jika terjadi error tanpa gangguan permanen pada fitur layanan yang digunakan. Berikutnya, menurut saya, ini adalah opini dari pribadi saya, batasan atau kekurangan dari artikel ini, khususnya untuk isinya. Datagram belum berfungsi dengan baik ketika kita mencoba untuk mengatasi beberapa tujuan yang berbeda di urutan bawah daftar prioritas. Dan yang kedua, gateway perlu memiliki status aliran untuk mengingat sifat aliran yang melewatinya. Namun informasi status tidak penting dalam mempertahankan jenis layanan yang diberikan terkait dengan aliran tersebut. Lalu untuk opini atau pendapat saya pribadi, tujuan dari artikel ini adalah untuk memperjelas dan mengetahui seberapa besar pengaruh protokol internet DARPA, serta memberikan maksud dan tujuan pembuatan dari protokol internet DARPA tersebut. Dan yang kedua, artikel ini menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari protokol internet dari DARPA. Oke, cukup sekian mungkin dari presentasi saya saat ini. Terima kasih.